Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, tertulis pada Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah, lalu beribadah kepada para Baal. Saya mengambil tema, jangan mencari yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagai anak ayam kehilangan induk, begitu pula lah tindak tanduk Israel sepeninggal hakim yang bernama Tola dan Yair. Bisa kita lihat pada ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang telah menjadi hakim atas mereka. Sehingga mereka bagai litani yang terulang. Artinya di sana dikatakan bahwa terjadi suatu doa yang selalu diulang-ulang dan kata-katanya saling sambut-menyambut di tengah-tengah kehidupan mereka. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Apakah yang jahat di mata Tuhan dan membangkitkan cemburunya kalau bukan keberadaan ilah-ilah yang disembah Israel menggantikan dirinya? Inilah yang membuat Allah menjadi murka terhadap mereka. Tanpa malu, Israel melakukan perzinahan rohani dengan menyembah Baal dan dewa-dewa dari bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Israel telah meninggalkan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa-bangsa asing. Israel telah menaklukkan diri di bawah kendali ilah asing. Akibatnya Allah membiarkan mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing yang menyembah ilah-ilah itu. Allah telah memberikan apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan bisa kita lihat hasilnya. Mereka ditindas, mereka diinjak 18 tahun lamanya. Siapakah yang bisa menolong mereka? Tidak ada. Yang dapat menguasai ilah-ilah asing itu hanya Allah. Tak ada yang lain. Namun Allah itu telah mereka tinggalkan. Benar-benar kesalahan yang begitu sangat fatal yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi Israel kemudian menyadari kesalahan mereka. Inilah yang dikatakan dalam nats kita pada pagi hari ini. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Mereka membuang semua sesembahan mereka dan berbalik kepada Allah. Allah pun tidak tinggal diam. Meski Allah marah atas penyelewengan mereka, tetapi pertobatan mereka membangkitkan belas kasihan Allah kepada bangsa Israel. Oleh karena itulah dikatakan, jangan mencari yang lain.
Jangan mencari sesembahan yang lain, tetapi carilah Allah di dalam kehidupanmu, maka Allah akan dekat kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat menjadi suatu pengajaran di dalam kehidupan kita pada hari ini, pada saat kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, sebelum kita mencemooh Israel karena sikap mereka kepada Allah, mari kita bercermin diri. Tidakkah kita pun sering bersikap sama ketika usaha terancam, bangkrut, khawatir pasangan hidup berpindah ke lain hati, khawatir penyakit merenggut nyawa. Banyak orang yang berpaling dari Tuhan dan mencari sesuatu yang dapat melepaskan mereka dari semua itu. Bila Anda termasuk di dalamnya, jangan pergi lebih jauh lagi. Datanglah kepada Allah. Mohonlah pengampunan dan juga pertolongannya. Belas kasihan Allah akan terus turun kepada Anda, dan Allah akan memberikan keselamatan kepada Anda. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah atas segala berkat dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami supaya kami senantiasa dekat kepadamu, tidak meninggalkan Engkau, tidak pergi dari Engkau Tuhan, tetapi kami senantiasa bersandar di dalam kehidupan-Mu, supaya kami Tuhan menjauhkan segala perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, kami senantiasa memohon kepadamu agar Engkau mengajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu melakukan yang baik, taat kepadamu Tuhan, sehingga kami beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Allah Bapa, senantiasa jagai dan lindungi kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami dan aktivitas kami dalam satu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.